Vietnam yang sekarang ini sedang dalam masa transisi. Beda dengan Vietnam zamannya Park Hang-seo. Kalau zamannya Park Hang-seo itu benar-benar kuat, saudara-saudara. Wah, itu susah sekali. Susah sekali diatasi karena levelnya berbeda. Tetapi Vietnam yang sekarang ini kita punya, Indonesia punya kesempatan untuk Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang benar-benar berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang serius maupun yang hanya sekedar basa-basi. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang Piala Asia, saudara-saudara. Piala Asia. Kita akan membahas tentang peluang 4 negara Asia Tenggara berbicara di Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan Januari Februari tahun depan. Namanya Piala Asia 2023 tapi digelar 2024. Ya, itulah sepak bola Asia, saudara-saudara. Harap maklum. Nah, kita perlu membahas 4 negara ASEAN ini karena ya ini kita ini kan tetangga semua. Kita kan sebagai negara tetangga ya kita harus saling peduli lah dengan tetangga kita. Apakah bagaimana nasibnya, bagaimana peluang kita bersama. Kita harus maju bersama-sama, saudara-saudara. Kalau ada 4 tim ASEAN tampil di semifinal Piala Asia kan keren, hebat. Walaupun itu hal yang mustahil, saudara-saudara. Tapi ya sepak bola nggak ada yang mustahil, saudara-saudara. Nah, ini seperti apa, saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, begini saudara-saudara, pada hari tanggal 11 kalau nggak salah ya, 11 itu berarti hari Kamis, sore menjelang malam waktu Indonesia, waktu negara kita, waktu Asia Tenggara, sore menjelang malam itu diadakan drawing pengundian babak grup, fase grup Piala Asia 2023 di Doha, Qatar. Dan negara-negara ASEAN ini kebanyakan masuk di pot 4 seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kecuali Vietnam yang masuk di pot 3 apa di pot 2 ya. Nah itu jadi wajar kalau negara-negara di ASEAN ini tidak terlalu dipandang dianggap remeh, dipandang sebelah mata, tidak diperhitungkan akan mencapai prestasi yang membanggakan. Dan hasilnya, saudara-saudara, setelah dilakukan pengundian itu di Qatar itu, hasilnya adalah di grup A ada Jepang, ada Irak, ada Indonesia, dan ada Vietcong. Sementara di grup E ada Korea Selatan, ada Malaysia, ada Jordania, dan ada Bahrain. Nah, kemudian di grup F ada Saudi Arabia, ada Thailand, ada Kyrgyzstan, dan ada Oman. Nah, jadi kira-kira hampir kekuatannya itu hampir merata lah. Ada satu tim yang raksasa di situ yang punya level kelas dunia, ada satu tim yang level menengah Asia, ada 2 tim yang level bawah Asia. Jadi ini adalah grup yang menurut gadungan ini sangat kompetitif. Saudara-saudara, kita mulai dari Indonesia, saudara-saudara. Dari Indonesia ada di grup D, berarti ada Jepang di situ.
Jepang itu, nah ini sudah, ini susah sudah. Kalau kita sudah bicara Jepang, kita sudah bicara Korea Selatan, kita sudah bicara Arab Saudi, kita sudah bicara Iran, ini susah. Ini ya kita tidak, Indonesia tidak kalah dengan skor mencolok, dengan kalah dengan skor telak, ini sudah lumayan bagus lah, karena kita tahu sendiri waktu Piala Dunia kemarin 2022, Jepang itu mengalahkan Spanyol, mengalahkan mana, Jerman atau mana itu. Mengejutkan, mereka tampil luar biasa. Kemudian mereka punya materi pemain yang semuanya ada di Eropa, di klub-klub yang bukan klub-klub yang di liga-liga Eropa top lah, Liga Premier kayak si Mitoma di Brighton and Hove Albion, kemudian si Takefusa Kubo yang ada di La Liga. Terus ada lagi yang di mana itu, Glasgow Celtic. Udah banyak lah, itu sudah tidak perlu diterjemahkan, dijabarkan, karena ini Jepang ini akan menjadi pemuncak grup. Kemungkinan yang bisa dilakukan Indonesia ya hanya bermain defensif, mencegah supaya tidak menderita lebih banyak gol ya. Kalaupun kalah ya hanya 0-1, hanya 0-2, 0-1-2, kemudian apa ya, itu aja yang bisa dilakukan. Syukur-syukur bisa imbang. Walaupun Indonesia juga ada pemain yang main di Jepang, si siapa, Pratama Arhan, tapi kan itu di J2 League, di level 2 kompetisi ya. Jadi tidak akan ada jaminan. Kemudian Irak, saudara-saudara, Irak ini pernah 2007 mereka adalah juara Piala Asia yang finalnya digelar di Gelora Bung Karno. Nah, tetapi mereka ini tidak seperti Jepang yang berbanjir pemain kelas dunia, tetapi mereka secara tim kolektivitasnya bagus. Ada beberapa pemain Irak yang juga bermain di Eropa di level yang tinggi. Contohnya si Zidane Iqbal yang main di Manchester United. Dia main di situ. Kemudian ada beberapa pemain lagi yang saya rasa cukup bagus yang berbasis di Eropa. Ini Irak. Jadi Indonesia kalau mau melawan Irak ya berusaha untuk main imbang lah. Nggak usah syukur-syukur bisa menang. Karena kalau kita berkaca pada Piala Asia U20 yang lalu, yang di Uzbekistan, yang Indonesia tampil dengan timnas U20 itu kan kita cuma kalah 0-1 apa 0-2 ya. Pokoknya kita, tetapi secara permainan kita bisa mengimbangi. Dan itu nanti akan menjadi gambaran Indonesia waktu berjumpa Irak di Piala Jepang dan Irak. Tim ketiga adalah Vietnam. Vietnam ini saudara-saudara harus diakui memang dalam 5 tahun terakhir ini mereka adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka mengalahkan reputasi Thailand lah. Mereka bisa masuk ke peringkat 100 besar FIFA. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ini ada tetapinya. Kalau menghadapi tim Asia Tenggara, saudara-saudara, sehebat-hebatnya tim Asia Tenggara itu, saudara, levelnya itu ya segitu-segitu aja. Kualitasnya itu ya segitu-segitu aja. Maksudnya tidak terlalu tidak jauh banget dengan kita, tidak ya, paling levelnya hanya mereka di atas kita setengah langkah, maksimal ya satu langkah pun itu sulit ya, paling setengah langkah. Jadi peluang menghadapi sesama tim Asia Tenggara ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan daripada menghadapi tim yang dari Asia Timur seperti Jepang, Korea, Cina, atau dari Timur Tengah seperti Saudi, Qatar, apalagi tuh Iran, seperti itu, saudara. Jadi peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam ini besar, saudara-saudara, besar, karena dia sesama tim Asia Tenggara dan kita sudah sering bertemu, walaupun akhir-akhir ini kita jarang menang, saudara. Jarang menang. Ini Indonesia dan Vietnam ini seperti kakak adik, saudara-saudara. Di mana-mana selalu ketemu. Waktu kualifikasi Piala Dunia juga, Piala Dunia 2022 juga ketemu. Kemudian di SEA Games 2021 juga ketemu. Sekarang di SEA Games 2023 juga akan ketemu di semifinal. Di Piala AFF U19 juga ketemu. Jadi ya peluangnya besar, saudara. Selain faktor yang saya bilang negara Asia Tenggara levelnya tidak beda jauh, juga
Vietnam yang sekarang ini sedang dalam masa transisi. Beda dengan Vietnam zamannya Park Hang-seo. Kalau zamannya Park Hang-seo itu benar-benar kuat, saudara-saudara. Wah, itu susah sekali. Susah sekali diatasi karena levelnya berbeda. Tetapi Vietnam yang sekarang ini kita punya Indonesia punya kesempatan untuk mengalahkan Vietnam. Dan saya yakin Indonesia akan bisa mengalahkan. Kenapa saya bilang peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya itu besar, saudara-saudara? Karena begini, saudara-saudara, Piala Asia 2023 ini berbeda dari Piala Asia sebelumnya. Piala Asia kali ini adalah pesertanya 24 tim. 24 tim dibagi menjadi 6 grup. Biasanya adalah 16 tim dibagi menjadi 4 grup. Artinya, saudara-saudara, akan ada juara, runner up, dan 4 peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak 16 besar. Babak 16. Jadi peluangnya besar, bukan hanya juara dan runner up, tapi peringkat 3. Jadi Indonesia harus bisa memaksimalkan itu, mengincar peringkat 3 terbaik. Salah satu dari peringkat 3 terbaik dengan cara ya mengalahkan Vietnam atau menahan imbang Vietnam atau pokoknya berusaha mendapatkan poin dari Vietnam dan Irak. Karena kalau mendapatkan poin dari Jepang itu hal yang mustahil. Mustahil, tidak mungkin, saudara. Ya kemungkinan ada, tapi saya rasa peluangnya berat lah, saudara-saudara. Berat. Jadi ini kesempatan karena karena ada 3 tim peringkat 3 terbaik. Karena ada 4 tim berarti kan 12 sama 4 berapa? 16. Nah, bener 4. Jadi hanya ada 2 peringkat 3 yang 2 tim peringkat ketiga dari masing-masing grup yang tidak akan lolos. Selain faktor yang itu tadi, pesertanya juara, runner up, dan peringkat 3 terbaik, saudara-saudara, peluang Indonesia itu besar karena sudah akan ada diperkuat pemain-pemain keturunan yang sudah menyelesaikan proses naturalisasinya, dan termasuk surat kepindahan asosiasi itu sudah dipastikan akan selesai, dan kemungkinan mereka sudah bisa tampil waktu Piala Asia 2023, saudara-saudara. Pemain seperti Jordi Amat kan sudah tampil. Kemudian Sandy Walsh itu juga sudah selesai nanti kan. Sandy Walsh sudah selesai naturalisasinya. Kemudian Saint Patinama juga. Kemudian si siapa itu yang kayak anak muda yang U20 kayak Justin Hubner. Kemudian kayak si siapa, Justin Hubner enggak, saudara-saudara, si Ivar Jenner sama si Rafael Struijk itu kemungkinan bisa ikut. Jadi peluang Indonesia untuk menampilkan skuad terbaik dengan pemain-pemain naturalisasi itu, dengan pemain-pemain keturunan yang berbasis di Eropa itu sangat besar. Jadi ya kita layak optimis. Setelah Indonesia, saudara-saudara, di grup D kita akan bicara tentang yang ada di grup E, yaitu grupnya Malaysia. Di situ Harimau Malaya. Harimau Malaya ini mengalami peningkatan peringkat FIFA yang cukup signifikan di era Kim Pan-gon. Dan dengan materi beberapa pemain, ada pemain naturalisasi, pemain keturunan, ini akan membuat Malaysia akan semakin tangguh. Dan kalau melihat lawan yang ada, saudara-saudara, di situ yang paling berat adalah Korea Selatan dan Jepang. Dan Jordania. Korea Selatan akan susah, saudara. Ya mungkin kalah. Jordan itu juga mungkin bisa kalah, bisa imbang. Dan Bahrain itu sebenarnya juga, kalau menurut saya kemampuannya adalah setara. Kalau saya lihat ya, setara dengan Malaysia, setara dengan Thailand, setara dengan Vietnam, begitu. Setara dengan Indonesia. Jadi kalaupun mereka beda-bedanya juga kemungkinan itu. Jadi peluang Malaysia untuk mendapatkan poin melawan Jordania dan Bahrain ini besar. Ya minimal 1 poin itu kemungkinan bisa didapat dari 2 tim ini. Tetapi kalau berharap dari Korea Selatan, saudara-saudara, susah, saudara-saudara, Korea Selatan. Karena ya kita udah tahu lah, Korea Selatan
ada si siapa itu yang Son Heung-min, kemudian ada pemain yang Kim Min-jae yang baru saja juara dengan Napoli di Serie A. Kemudian ada lagi si apa itu Wang Hee-chan, ada Kim siapa ya, Kim Nam siapa. Itu pokoknya banyak. Mereka hampir kualitasnya hampir sama dengan Jepang, karena punya banyak pemain yang di Eropa. Dan waktu Piala Dunia juga kan tampilnya bagus, saudara-saudara. Si Korea. Jadi Malaysia hanya bisa berharap dari Jordania dan dari Jordania dan dari Bahrain. Nah, saudara-saudara, dari semua peserta, dari semua anggota ASEAN, negara ASEAN yang tampil di Piala Asia 2023 ini, saudara-saudara, keberadaan Thailand di grup F ini yang paling ringan, saudara-saudara. Kalau menurut saya ya, kalau menurut Gadungan, kenapa saya bilang paling ringan? Karena musuh paling besar mereka hanya Arab Saudi. Arab Saudi, saudara-saudara. Musuh terbesar mereka hanya Arab Saudi. Kita tahu Arab Saudi di Piala Dunia sempat mengalahkan Lionel Messi kan, juara Piala Dunia 2022 mereka kalahkan. Kemudian Liga Arab Saudi juga sedang booming, sedang menjadi buah bibir dengan kedatangan Abang Dodo, Cristiano Ronaldo, dan kemungkinan akan datang Lionel Messi, katanya sih dah. Ini Saudi memang menjadi yang lawan paling berat, paling beratnya Thailand. Tetapi tim yang lain seperti Kirgistan dan Oman ini ya levelnya setara, kalau menurut saya setara dengan Thailand, dan bahkan mungkin Thailand sedikit leading, sedikit lebih bagus dari Kirgistan maupun dari Oman. Jadi Thailand akan bisa lolos ke babak 16 besar dengan cukup mudah. Mungkin saja mereka bisa menjadi runner up di grupnya. Mereka mungkin saja akan kalah dengan Arab Saudi, tetapi mereka bisa mendapatkan kemenangan melawan Kirgistan dan Oman, karena ya dua tim ini menurut saya tidak sebagus, masih jauh lebih bagus Thailand daripada kedua tim. Jadi kesimpulannya gimana, saudara-saudara? Kesimpulannya adalah peluang 4 negara Asia Tenggara ini untuk berbicara banyak di Piala Asia 2023 ini besar, saudara-saudara, besar sekali. Baik Indonesia, baik Vietnam, baik Malaysia, baik Thailand, itu peluangnya besar, karena yang seperti yang saya bilang bahwa ini akan ada bukan hanya juara dan runner up grup yang lolos ke babak 16 besar, ke fase knockout, melainkan juga ada peringkat 3 terbaik. Jadi cara paling masuk akal bagi negara ASEAN untuk lolos ke babak berikutnya ya melalui jalur peringkat 3 terbaik. Khusus di grup D, karena ada 2 negara ASEAN ya, probabilitasnya jauh lebih besar, 50-50. 2 negara ASEAN melawan 2 negara dari Asia Timur dan Timur Tengah. Peluang probabilitasnya ya 50-50. Bisa dua-duanya lolos, atau bisa salah satu lolos, atau tidak sama sekali. Tapi setidaknya kemungkinan dari Thailand itu, grupnya Thailand itu kemungkinan masih bisa lolos. Malaysia itu juga sama dengan Indonesia, sama dengan Vietnam. Peluang probabilitas untuk lolosnya sama dengan Vietnam, sama dengan Indonesia. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala Asia. Kita sudah membahas peluang, prediksi, analisis, ya apa saja tentang negara-negara peserta, khususnya yang dari Asia Tenggara, dari ASEAN, tetangga-tetangga kita, negara-negara serumpun, saudara-saudara kita sendiri yang berdekatan. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam, ada di grup D, grup E, dan grup F. Ada yang satu grup, Indonesia dan Vietnam, ada yang sendiri-sendiri, Malaysia dan Thailand terpisah. Jadi itulah tadi yang sudah kita bahas, saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tentang peta persaingannya seperti apa.
Ya, sudah, cukup, saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara. Namanya juga gadungan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kesilapan. Tapi kalau itu benar, saudara-saudara, ya memang sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel komentator gadungan bermanfaat, berguna, mengasikkan, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Kabarkan kepada semua orang yang Anda cintai, Anda sayangi, Anda kenal. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter. Kalau saudara-saudara merasa tidak berguna channel ini, ya abaikan saja, saudara-saudara. Di skip, jangan di report, kasihan saya. Oke, saudara-saudara, itu dulu untuk edisi kali ini. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita yang lebih tidak berguna. Oke, saudara, salam olahraga dan merdeka.